dulu Nabi Sulaiman juga penguasa alam gaib ya, seperti turun-temurun ada beliau pewaris beliau yaitu Sang Yang Cahaya Nirwana. Yen wis titiwanci bakal kasuwun bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat Laskar Sangkiai dimanapun berada, semoga selalu dilindungi Allah SWT dan tekan rezekinya, disembuhkan penyakitnya, dan diberi kesehatan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kali ini kami dapat request dari salah satu subscriber disuruh mengungkap misteri Candi Borobudur, Mas ya. Ini ada misteri apa itu kami juga belum tahu, nanti kita di itu aja di medium saja, kita tarik salah satu goib yang ada di atas sana, kita minta penjelasan sama goibnya saja. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan sembilan bersihkan tubuh radiator, bisikan tentang semua tidak ada yang bisa masuk sekali saat tarik dari luar rasulullah tadi benteng ini tidak bisa disusuk oleh para siapapun. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan sembilan sang yang saya tarik salah satu goib yang mengetahui, yang goib berada di atas Candi Borobudur, yang bisa mengetahui dan bisa menjelaskan tentang kejadian Borobudur atau misteri Borobudur ini. Tarik tapak nasihat. Salam Allah. Masuk dengan salam terus kuasai salam, kuasai terus. Assalamualaikum. Dengan apa Mbak ini Mbak? Dengan bangsa apa ini? Kita suara tersambung bisa sendiri siapa sih? Allah. Dengan siapa ini? Dengan siapa Mbak? Siluman naga. Sampai dari mana tadi asalnya? Saya penjaga. Oh, yang menjaga. Menjaga mana? Penjaga. Penjaga harta. Gimana? Borobudur? Oh. Saya menjaga. Saman bertepatnya di mana? Di atas atau di bawah atau di samping? Apa saja? Jangan marah-marah. Saya nggak nyerang. Dulu. Biar ini cuma ada ya. Oh, yang sayang. Cuma ada mereka berbohong untuk terus terantai Allah. Duh, kenapa Mbak? Kok merantai berbohong tadi? Dia ngaku siapa? Siapa ini? Jin. Kalau berbohong, rantainya semakin kuat.
Dan wujudnya apa? Bang? Siluman apa kayak siluman? Yang jauh-jauh di sini saya nggak ngapa-ngapain. Jangan kembalikan saya. Kenapa? Saya masih jaga di sana. Oh, kok tarik masih jaga? Ya, saya di atasnya sana. Jaga. Minta outnya sebentar masa nggak boleh? Nanti ada yang lain mau masuk. Oh ya ya udah, sampai keluar nanti. Saya tugas sana. Ya ya, mohon maaf ya, nggak tahu laksana tugas. Oh, sindir mendadak. Harus menguatkan kembali bahasanya dan diganti jen yang lebih tahu. Salam. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Mbak? Kenalkan, Ya, nama saya Eyang Suporoko. yang Suporogo. Ya, yang panggilnya Eyang ya. Saya Kodam. Kodam siapa Mbak? Bandung Bondowoso. Oh, kodamnya Bondowoso. Ya, selamat datang. Saya mohon maaf apabila saya lancang tadi narik manjenengan. Saya hanya ini Mbah ya ingin mengetahui itu Mbah misterinya Candi Borobudur itu Mbah. Apakah manjenengan bisa menjelaskan Mbah? Banyak sana misterinya. Kalau boleh tahu panjenengan tolong jelaskan kalau boleh. Kalau mengetahui, kalau nggak mengetahui jangan dijelaskan. Sana banyak misteri. Dari apa aja Mbak itu? Dari zaman yang saya ikuti itu banyak peninggalan raja-raja di Nusantara di sana. Oh, peninggalan ya. Salah satunya apa Mbak itu? Candi Borobudur adalah peninggalan beliau Nabi Sulaiman alaihissalam. Oh, jadi Candi Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman. Kok kabarnya itu dibuat dari bangsa jin dan manusia itu berarti dari zamannya Nabi Sulaiman itu ya? Terus hubungannya sama Bondowoso itu apa Mbak? Beliau tugas lagi pada zaman itu masuk ke raga Bandung Bondowoso, yaitu Bandungan. Bondo itu adalah harta, Wongso adalah penguasa. Seperti itu. Jadi penguasa harta amanah yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi tahu sekarang. Ya, ya. Dan pada suatu saat itu banyak yang menjaga, yaitu dari agama selain Islam, yaitu Hindu, Buddha. Muslim ya. Dia tidak tahu semuanya yang ada di dalam dan di bawahnya candi tersebut. Dia hanya menjaga saja, Emangnya di bawahnya itu ada apa Mbak? untuk beribadah saja.
Kalau boleh tahu. banyak peninggalan-peninggalan beliau. Nabi Sulaiman serta raja-raja serta yang saya dampingi dulu yang ada di bawah candi tersebut. Suatu saat akan kami munculkan semuanya Oh, untuk Nusantara, untuk kemakmuran. oh iya. Semuanya akan pada keluar harta-harta amanah. Oh, nanti akan Tunggu saatnya benar. Dan suatu nanti akan ada jaya pada masanya deh. nanti ini apa enggak ada orang-orang pintar tuh yang tahu apa gimana ya, atau itu dicari katanya itu melalui goib atau apa, itu orang-orang itu bisa apa enggak? Banyak yang mau mengambilnya, Hmm. tapi belum ada sedikit pun yang bisa. Karena banyak benteng-bentengnya banget berlapis-lapis dan Jadi masih kalah ya sama penjaganya itu ya. ya Kalaupun dikasih tahu itu yang kayak orang-orang pintar itu mbak, tapi masih juga nggak bisa ambil itu ya. tidak, karena bukan pewarisnya deh. Jadi khusus pewarisnya ada yang bisa. Hanya pewaris tunggal yang bisa mengambil, yang tahu kuncinya. Kalau boleh tahu pewarisnya siapa mbak? Ya, itulah raja di raja kami, yaitu Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Jadi beliau juga pewarisnya kata Nabi Sulaiman ya. Itu suatu saat kemarin yang ada tidak akan bisa mengambilnya. Belum makanya nanti itu ya nggak bisa ya, nggak ada yang bisa. Kenapa dulu para umat Hindu Buddha tidak mengambilnya? Karena dia tidak tahu. Dia hanya tertipu untuk penjaga dan untuk beribadah saja. Padahal itu adalah peninggalan satu-satunya, yaitu Nabi Sulaiman. Nggak ada peninggalan lagi mbak Nabi Sulaiman itu di Nusantara ini selain Candi Borobudur. Dan itu pun candi itu adalah politiknya sang penguasa. Padahal itu semata-mata hanya untuk umat Islam, itu yang dirindai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya umat selain Islam itu waktu hanya menjaga saja di sana. Terus dari zaman dulu itu candi itu dibuat untuk apa mbak? Dulunya Itu yang untuk menutupi itu dan harta itu untuk sejarah kenang-kenangan atau untuk mengingat masa lalu bahwa kehidupan yang lalu itu benar-benar ada, mengingat kita semua, anak cucu kita semua deh. itu dibuat itu dengan apa ya, dibuat manusia apa dari bangsa goib? Ya dulu Nabi Sulaiman juga penguasa alam gaib deh. Seperti turun-temurun ada beliau pewaris beliau, yaitu Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Jadi makhluk gaib juga ikut membantu gitu ya, membangun candi itu ya. Dan turun ke Sang Pandawoso, Pandawoso, dan dia juga bisa menguasai alam jin seperti itu dan bisa berbicara dengan binatang deh. Jadi pewarisnya Nabi Sulaiman itu Bondowoso itu ya. Terus nanti
Kaki Sang Hyang Wana itu ya. Nah, sekarang turun lagi dan Itu bertugas lagi. ya, ada misteri lagi Mbah. Ya, misterinya banyak ya. Sangat banyak Kalau Den. dijelaskan nanti sampai lama nanti. Ya udah Mbah. Ya saya kira cukup segitu aja penjelasannya. Nanti kalau dijelaskan banyak sekali, nggak bisa habis nanti. Karena di atas itu sudah kayangan Den. Kayangan tingkat 1. Di atasnya buru-buru sudah kayak yang satu. Ini belum banyak orang yang tahu ini. Ya, Tadi sampean dari kayangan. benar Den. Lagi apa Mbak tadi? Saya lagi berpikir. Ya udah, waktunya terima kasih. Panjenengan silahkan kembali pikir lagi. Saya juga mohon maaf tadi ganggu panjenengan. Terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Ya, Monggo sama-sama. sampai diantar apa balik sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Balik ke sini hilang. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Proses organisasi berjalan dengan lancar. Jadi tadi intinya ada misteri di dalam Candi Borobudur itu. Sebenarnya itu banyak misterinya dan peninggalan itu banyak. Kalau diungkap semua itu nanti nggak habis-habis. Tadi ya sebagian saja tadi diungkap itu ternyata di tengah-tengah Candi Borobudur itu ada peninggalan Nabi Sulaiman. Jadi nggak banyak orang yang tahu. Dan kalaupun dikasih tahu itu nggak ada yang bisa mengambil, kan paranormal yang sakti pun nggak bisa karena jadi benteng berlapis-lapis sama itu ya, sama tentaranya Bondowoso dan kerukunnya itu ya. Jadi nggak bisa diambil, walaupun dikasih tahu nggak bisa diambil itu karena ada pewarisnya sendiri nanti pada nantinya ini akan dikasihkan ke pewarisnya, yaitu Sang Hyang Wana. Saya kira cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.